Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan didiskusikan oleh kita kali ini adalah berkaitan dengan peraturan rambut yang harus botak di sekolah. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih tidak setuju, karena ya rambut tuh gak ada hubungannya buat pelajaran. Soalnya kan kalau belajar yang digunakan itu tangan sama otak. Kalau rambut kan gak ada tulisan. Jadi kalau menurut Akmal gimana? Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau misalnya semua siswa di sekolah ini ya, kalau misalnya rambut pendek atau botak. Nah, kalau siswanya berambut pendek atau botak, gurunya harus rambut pendek atau botak juga. Kalau misalnya adanya peraturan atau tata tertib dengan rambut pendek atau botak, ya gurunya harus melaksanakan juga. Jadi menurut pendapat Akmal, kalau misalkan siswa botak gurunya harus mencontohkan gitu ya. Tapi kalau menurut saya, siswa dengan adanya peraturan botak ini bisa membuat siswanya menjadi teratur gitu. Terus lebih terlihat seperti pelajar, karena kalau misalkan siswa SMK 3 rambutnya gondrong tuh terlihat tidak rapi gitu. Dengan adanya baju pasus nih, baju pasus, coba lihat kalau misalkan rambutnya gondrong kayak kurang pas aja gitu. Jadi kalau saya sih setuju dengan adanya rambut. Belum gue. Kalau menurut saya sih ya lumayan cocok, tapi kan rapi juga gak seharusnya botak. Banyak kan ya model-model rambut rapi gitu, kayak gak terlalu panjang tuh, gak ngelewatin alis atau gimana, ya gak seharusnya botak lah. Berarti gitu ya. Emang sih dengan adanya kepala orang kan beda-beda ya, ada yang benjol kayak, ada yang pitek. Kalau misalkan botak itu bisa jadi kelihatan, bisa jadi itu aib orang ya. Kita sebagai anak SMK 3 ya harus mengikuti aja ya peraturan. Kalau misalkan disuruh botak berarti kita harus mengikuti. Mungkin segitu aja diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin SK nomor 4, dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Contoh perilaku toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban agama lain. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan kepercayaan agama. Yang ketiga, tidak menghalangi ketika umat agama lain akan beribadah. Yang keempat, menghargai hari-hari besar antar umat beragama di sekolah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caban Reja Repaldo akan mengisi poin 13 tentang cara menggunakan kompas. Kompas adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan arah mata angin yang menggunakan gaya medan magnet bumi. Kompas sendiri ditemukan tahun 200 sebelum Masehi di Tiongkok. Adapun cara menggunakannya, yang pertama taruh di bidang yang datar. Yang kedua, tunggu sampai jarumnya tidak bergerak. Saya dekat. Dan yang ketiga, di sini ada kaca pembesar. Kita bisa lihat. Nah, di sana menunjukkan arah utara. Dan di belakang saya menunjukkan arah selatan. Dan di sana arah barat. Sekian dari saya
Saya Caban Reja Repaldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin 16 SKU tentang menjelaskan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar dapat bernilai tambah dalam hal ekonomi. Wirausaha adalah sebuah proses yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung risiko sendiri, dan menikmati apa yang telah dihasilkannya sendiri. Poin SKU nomor 22 dapat menyebutkan beberapa penyakit, infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Yang pertama, infeksi. Infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Contoh diantaranya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rabies dan penyakit yang disebabkan oleh virus kulit. Yang kedua ada degeneratif. Degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan organ atau jaringan memburuk dari waktu ke waktu. Salah satu penyebabnya adalah jarang olahraga atau memakan makanan cepat saji. Contoh penyakit yang disebabkannya, yang pertama stroke, asam urat, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat dapat menyebabkan beberapa penyakit. Salah satu contohnya adalah perilaku tidak sehat meminum alkohol. Meminum alkohol dapat menyebabkan jantung, kanker tenggorokan, dan hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.